Bayangkan jika ada ilmu yang bisa mengungkap rahasia peradaban maju di masa lalu. Ilmu yang mampu mengubah dunia, tapi sengaja disembunyikan atau bahkan dihancurkan. Bagaimana jika sejarah yang kita ketahui hanyalah serpihan kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar? Perpustakaan Alexandria bukan sekadar gedung berisi buku, melainkan pusat pengetahuan terbesar yang pernah ada di dunia kuno. Dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi oleh dinasti Ptolemaik, tempat ini menampung lebih dari 400.000 gulungan manuskrip, termasuk teks-teks matematika Mesir, filsafat Yunani, astronomi Babilonia, dan ilmu kedokteran dari berbagai peradaban. Alexandria adalah tempat berkumpulnya para pemikir terbesar dari Archimedes hingga Eratosthenes, yang di sini pertama kali menghitung keliling bumi dengan akurasi mencengangkan. Namun, warisan keilmuan yang luar biasa ini lenyap tanpa jejak. Sejarawan Romawi mencatat bahwa Julius Caesar secara tidak sengaja membakar perpustakaan saat mengepung Alexandria pada tahun 48 sebelum Masehi. Tetapi anehnya, beberapa dekade setelahnya, referensi tentang perpustakaan ini masih muncul dalam catatan sejarah. Artinya, kehancuran itu tidak terjadi dalam satu malam. Beberapa teori mengatakan bahwa penguasa Romawi berikutnya, Kaisar Aurelian, melanjutkan penghancuran dalam invasi tahun 270 M. Bahkan, ada dugaan bahwa Kaisar Theodosius Maper memerintahkan pemusnahan sisa-sisa perpustakaan pada abad keempat sebagai bagian dari kebijakan anti-paganisme Kristen. Yang lebih mencengangkan, beberapa sumber menunjukkan bahwa manuskrip Alexandria mungkin tidak benar-benar musnah, melainkan diam-diam dipindahkan. Ada spekulasi bahwa sebagian besar koleksi dibawa ke Konstantinopel, mungkin juga ke Baghdad, tempat berkembangnya zaman keemasan Islam. Beberapa sarjana bahkan berpendapat bahwa jejak ilmu Alexandria bisa ditemukan dalam naskah-naskah Arab abad pertengahan. Jika benar, ini berarti warisan intelektual terbesar dunia kuno tidak benar-benar hilang, hanya tersebar dan disembunyikan. Kehancuran perpustakaan Alexandria bukan sekadar kehilangan koleksi buku, melainkan pemusnahan sistematis terhadap ilmu pengetahuan manusia. Apakah itu akibat perang, kesengajaan politik, atau bahkan ketakutan terhadap kemajuan intelektual? Yang jelas, dunia kehilangan ribuan tahun pemikiran dan penelitian yang mungkin bisa mengubah jalannya sejarah manusia. Perpustakaan Alexandria bukan hanya satu bangunan, melainkan sebuah kompleks megah yang terdiri dari ruang baca, laboratorium penelitian, hingga akademi tempat para ilmuwan berdiskusi dan mengembangkan ide-ide revolusioner. Berbeda dengan perpustakaan modern yang hanya menyimpan buku, tempat ini adalah pusat intelektual yang mengumpulkan dan menciptakan ilmu baru, menjadikannya pusat kecerdasan dunia kuno. Salah satu kebijakan paling mencengangkan dari perpustakaan ini adalah aturan bagi setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan Alexandria. Para pejabat kerajaan akan menggeledah kapal-kapal tersebut dan menyita manuskrip yang ditemukan. Namun, bukannya merampas secara permanen. Naskah-naskah ini akan disalin dengan teknik khusus, kemudian salinan diberikan kembali kepada pemiliknya, sementara naskah asli disimpan di perpustakaan. Dengan cara ini, Alexandria berhasil mengumpulkan koleksi naskah terbesar pada masanya, menciptakan repositori ilmu pengetahuan yang belum pernah ada sebelumnya. Perpustakaan ini juga menjadi tempat berkumpulnya para pemikir terbesar zaman kuno. Salah satu tokohnya adalah Eratosthenes, seorang ilmuwan yang pada abad ketiga SM berhasil menghitung keliling bumi hanya dengan mengamati bayangan matahari di dua lokasi berbeda. Hasil perhitungannya bahkan hanya meleset beberapa persen dari angka yang diketahui sekarang. Selain itu, ada Hipparchus, astronom yang menciptakan katalog bintang pertama di dunia,
dan meletakkan dasar bagi ilmu astronomi modern. Keberadaan Alexandria sebagai pusat ilmu pengetahuan membuatnya lebih dari sekadar perpustakaan. Ini adalah simbol peradaban yang mendahului zamannya. Sayangnya, semua pencapaian luar biasa ini perlahan terkikis oleh perang, politik, dan fanatisme. Dunia kehilangan warisan tak ternilai yang mungkin bisa membawa peradaban lebih maju, berabad-abad lebih awal. Teori tentang kehancuran perpustakaan Alexandria. 1. Dibakar oleh Julius Caesar 48 sebelum Masehi. Saat perang melawan Mesir, Julius Caesar memerintahkan pembakaran kapal-kapal di pelabuhan Alexandria untuk mencegah bala bantuan musuh. Api yang menyala hebat diduga merembet ke gudang-gudang penyimpanan dan perpustakaan, membakar ribuan gulungan manuskrip berharga. Namun, ada satu masalah besar dengan teori ini. Beberapa sejarawan Romawi yang hidup setelah kejadian tersebut masih menyebut keberadaan perpustakaan Alexandria. Jika kebakaran Caesar benar-benar menghancurkan seluruhnya, bagaimana mungkin perpustakaan ini masih beroperasi di abad-abad berikutnya? Bisa jadi, kebakaran itu hanya menghancurkan sebagian kecil koleksi, sementara manuskrip lainnya tetap tersimpan atau dipindahkan ke lokasi lain. Dihancurkan oleh Kaisar Theodosius, abad ke-4 M. Pada abad ke-4, Kekaisaran Romawi mengalami perubahan besar. Kaisar Theodosius pertama yang mendukung kekristenan mengeluarkan dekret yang melarang segala bentuk paganisme, termasuk filsafat Yunani dan kepercayaan kuno. Banyak kuil, akademi, dan tempat studi dihancurkan oleh kelompok ekstremis Kristen yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap ajaran baru. Dalam periode ini, Serapeum, sebuah kuil besar di Alexandria yang diyakini sebagai bagian dari kompleks perpustakaan, dirusak dan dibakar. Beberapa teori menyebutkan bahwa disinilah naskah-naskah terakhir dari perpustakaan Alexandria disimpan sebelum akhirnya musnah. Tapi, apakah benar seluruh koleksi hancur? Ataukah ada yang diam-diam diselamatkan dan dipindahkan ke tempat lain? 3. Dihancurkan oleh Khalifah Umar, abad ke-7 M. Teori ini menyebutkan bahwa pada tahun 642 M, saat pasukan Muslim menaklukkan Mesir, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan agar naskah-naskah yang ada dibakar. Konon, ia berpendapat bahwa jika isi manuskrip itu sudah sesuai dengan Al-Quran, maka manuskrip tersebut tidak dibutuhkan. Jika bertentangan, maka harus dimusnahkan. Namun, teori ini memiliki banyak kelemahan. Pertama, sumber utama yang menyebut peristiwa ini baru muncul ratusan tahun setelahnya, sehingga diragukan keasliannya. Kedua, para sejarawan Muslim sendiri, termasuk ilmuwan seperti Ibnu Khaldun, tidak pernah menyebutkan adanya peristiwa ini. Bahkan, kekhalifahan Islam justru dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan, membangun perpustakaan besar di Baghdad dan Andalusia. Jika memang terjadi penghancuran, mengapa banyak teks Yunani justru diselamatkan dan diterjemahkan di era Islam? Banyak teori, banyak spekulasi, tetapi satu hal yang pasti, dunia kehilangan salah satu pusat ilmu terbesar yang pernah ada. Apakah perpustakaan ini benar-benar habis terbakar? Ataukah manuskripnya masih tersembunyi di suatu tempat? Jika sebagian teks berhasil diselamatkan, mungkinkah peradaban kita saat ini hanyalah sisa kecil dari ilmu yang seharusnya kita warisi? Apakah naskah Alexandria masih ada? Sejak berabad-abad lalu, Vatikan dikenal memiliki koleksi manuskrip kuno yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Beberapa teori konspirasi percaya bahwa sebelum perpustakaan Alexandria hancur, sebagian besar manuskripnya berhasil dipindahkan ke Roma dan kini tersimpan di arsip rahasia Vatikan. Jika benar, ini bisa menjadi salah satu pengarsipan ilmu terbesar dalam sejarah yang tetap tersembunyi dari publik. Beberapa naskah kuno yang tiba-tiba muncul di Eropa pada abad pertengahan
seperti teks matematika dan filsafat Yunani yang sebelumnya hilang, memunculkan spekulasi bahwa manuskrip Alexandria mungkin tidak sepenuhnya musnah, melainkan sengaja disembunyikan. Apakah Gereja Katolik mengetahui sesuatu yang tidak boleh diketahui dunia? Alexandria adalah kota dengan sejarah panjang dan misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Ada teori yang mengatakan bahwa sebagian naskah perpustakaan disembunyikan di terowongan bawah tanah yang membentang di bawah kota. Sejumlah penjelajah bahkan mengklaim bahwa gua-gua tersembunyi di bawah reruntuhan kota tua bisa jadi menyimpan fragmen manuskrip kuno yang belum tersentuh. Pada tahun 2004, arkeolog menemukan reruntuhan struktur yang diyakini sebagai bagian dari perpustakaan, lengkap dengan ruangan-ruangan besar yang bisa menampung ribuan naskah. Namun hingga kini, belum ada ekskavasi besar-besaran yang membuktikan apakah manuskrip-manuskrip Alexandria masih tersimpan di sana atau sudah lama musnah. Jika benar ada koleksi ilmu pengetahuan yang terkubur, mengapa belum ada upaya serius untuk menggali dan mengungkapnya? Ada satu kemungkinan lain yang sering diabaikan. Bagaimana jika naskah Alexandria tidak hancur, tetapi justru diselamatkan dan diterjemahkan oleh para ilmuwan Muslim? Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia melalui Baitul Hikmah, House of Wisdom. Ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina mempelajari dan mengembangkan filsafat serta sains yang sangat mirip dengan pemikiran Yunani kuno. Banyak dari mereka menerjemahkan teks Aristoteles, Euclid, dan Ptolemy. Tetapi dari mana mereka mendapatkan manuskrip-manuskrip ini? Beberapa teori menyebutkan bahwa sebelum perpustakaan Alexandria benar-benar lenyap, ilmuwan Muslim mungkin telah menyelamatkan sebagian manuskripnya dan membawanya ke timur. Jika benar, ini berarti ilmu yang dikembangkan dalam peradaban Islam pada abad pertengahan adalah kelanjutan langsung dari warisan Alexandria yang dianggap telah hilang. Pada tahun 2002, pemerintah Mesir membangun Biblioteka Alexandrina, sebuah perpustakaan modern megah yang didedikasikan untuk melanjutkan warisan perpustakaan Alexandria. Bangunan ini bukan sekadar simbol kebangkitan intelektual, tetapi juga pusat penelitian yang bertujuan mencari kembali jejak ilmu yang mungkin hilang berabad-abad lalu. Para arkeolog dan sejarawan masih berusaha mengungkap misteri terbesar dalam sejarah ini. Ekskavasi di Alexandria terus dilakukan, terutama di daerah sekitar reruntuhan Serapeum, yang diyakini sebagai salah satu bagian dari kompleks perpustakaan kuno. Ada spekulasi bahwa beberapa ruang bawah tanah masih belum tersentuh dan mungkin menyimpan sisa-sisa manuskrip yang bisa mengubah cara kita memahami sejarah peradaban manusia. Namun, pertanyaan besarnya tetap ada. Jika memang ada bagian dari perpustakaan Alexandria yang selamat, siapa yang menyimpannya? Apakah Vatikan memiliki koleksi tersembunyi yang belum diungkap? Apakah terowongan bawah tanah Alexandria masih menyimpan artefak yang belum ditemukan? Atau mungkin naskah-naskah itu sudah sejak lama berpindah tangan ke pusat-pusat ilmu di Timur Tengah dan tersembunyi dalam koleksi-koleksi kuno yang belum sepenuhnya diterjemahkan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak dari penemuan kembali ilmu yang hilang ini. Jika ada manuskrip yang berisi pengetahuan yang lebih maju dari zaman kita saat ini, seperti teknologi kuno, perhitungan astronomi yang lebih akurat, atau teori-teori sains yang melampaui pemahaman kita, apakah dunia siap menerimanya? Ataukah ada kekuatan yang justru ingin menyembunyikannya agar sejarah tetap berjalan seperti yang telah kita yakini selama ini? Apakah kita benar-benar mencari kebenaran atau hanya mencari jawaban yang nyaman bagi dunia modern? Perpustakaan Alexandria mungkin telah musnah, tetapi apakah ilmunya benar-benar hilang? Ataukah sebagian manuskripnya masih bertahan, tersembunyi di tempat-tempat yang belum terungkap?
Banyak yang percaya bahwa naskah-naskah ini tidak benar-benar lenyap, melainkan diamankan oleh sekelompok orang yang menyadari betapa berharganya ilmu tersebut. Seandainya suatu hari manuskrip Alexandria ditemukan, dampaknya bisa menggemparkan dunia. Bagaimana jika ada pengetahuan tentang teknologi kuno yang lebih maju dari yang kita duga? Bagaimana jika ada teori sains yang bertentangan dengan pemahaman kita saat ini? Apakah sejarah yang kita pelajari selama ini hanyalah bagian dari cerita yang sengaja disusun? Mungkin perpustakaan Alexandria bukan sekadar simbol ilmu yang hilang, tetapi juga pengingat bahwa sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berkuasa. Ilmu bukan hanya tentang menemukan kebenaran, tetapi juga tentang siapa yang berhak mengetahuinya. Dan pertanyaannya yang paling menantang, jika suatu hari ilmu yang hilang ini kembali ditemukan, apakah dunia siap menerimanya? Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.